Masih ingat orang yang kemarin membuat video viral di TikTok karena menghina Bapak Presiden Jokowi dengan perkataan-perkataan yang tidak senonoh, yang tidak wajar. Hari ini dia melakukan permintaan maaf, tetapi lihat apa ending dari permintaan maafnya, ternyata sungguh mencengangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Hamzah Gantarang, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kembali kita akan mengulas perjalanan informasi salah seorang penghina Bapak Presiden Jokowi yang beberapa hari ini betul-betul ramai di jagat media sosial. Bagaimana orang ini kemudian dicari oleh warganet, diburu karena warganet geram dengan perkataan-perkataan yang tidak senonoh, yang tidak wajar kepada Bapak Presiden Jokowi. Tetapi kemudian orang ini sangat susah ditemukan identitasnya. Akunnya pun kemudian ternyata itu menghilang setelah dicari dan diburu oleh para warganet yang coba menelusuri keberadaannya. Tetapi beberapa saat kemudian dia muncul lalu menyatakan permohonan maaf. Ya, memang karena ketika netizen kemudian memburunya, harapannya bahwa orang ini kemudian menyadari perbuatannya, ya, dan melakukan permintaan maaf kepada publik Indonesia, ya, dan juga kepada Pak Jokowi secara pribadi sebagai kepala negara yang telah dia hina, yang telah dia serang pribadinya. Lalu seperti apa permintaan maaf daripada orang ini? Ternyata dia melakukan permintaan maaf tetapi justru sangat mencengangkan. Bagaimana tidak, dia melakukan permintaan maaf kepada katanya cebong-cebong, ya, karena telah menghina junjungannya. Tetapi yang terjadi malah justru membuat kita makin geram. Ya, seperti apa ending dari permintaan maafnya itu? Mari kita simak dulu sama-sama. Seperti ini. Oke, seluruh cebong yang ada di Indonesia, saya atas nama pribadi saya minta maaf kepada kalian semuanya. Mungkin menyinggung puncak bisul kalian, ya kan, karena mengatakan junjungan kalian itu. Dan mengapa saya bilang dia? Karena dia manusia tidak menggunakan otaknya, pikirannya, hatinya dengan baik. Maka saya bilang dia kodok, yang manusia itu kan punya rasa malu, ya kan, punya harga diri. Jadi suruhlah dia tuh punya rasa malu atau tahu diri lah itu. Tapi bukan masuk untuk menghina, tapi saya bilang hanya berdasarkan kenyataan yang ada aja gitu. Semoga kalian mengerti lah ya bong ya. Ya kan kita semua tahu, bahkan rakyat Indonesia ini tahu semua bahwa kecurangan itu ada, sudah ada video, data, faktanya. Tapi mengapa kalian ingkari? Dan itu tidak sah. Jangankan satu negara ada kecurangan ditipunya, satu TPS saja kalau ada kecurangan pemilu itu tidak sah. Apalagi ini satu negara ditipunya, jadi pemilu itu tidak sah. Jadi saya menganggap presiden itu tidak ada semenjak tahun 2014 sampai sekarang, nggak sah. Jadi saya nggak berdosa rasanya jika saya tidak taat dan patuh kepada pemimpin yang seperti itu, karena saya menganggap kekosongan pemimpin semenjak tahun 2014 sampai sekarang. Dan maka dari itu saya mau maaf kepada semua cebong kalau tersinggung, ya kan, dengan pernyataan saya ini. Dan kepada Bapak Jokowi juga saya minta maaf. Saya berbapak kepada Bapak karena masih menganggap Bapak sebagai manusia, ya. Karena Bapak lebih tua dari saya, maka saya berbapak kepada Anda. Tapi saya tak pernah menganggap Anda itu presiden Pak Jokowi sampai sekarang. Dan saya rasa tidak berdosa tidak menganggap Anda presiden, karena Anda tidak sah menjadi presiden karena kecurangannya begitu masif. Kecurangan itu ada di mana-mana, data ada, fakta ada, videonya ada, bahkan banyak yang meninggal kemarin untuk menghilangkan bukti-bukti kecurangan kalian itu. Kalian meracuni anggota KPPS. Dan tapi herannya mengapa kalian ingkar itu semua. Maka dari itu saya tidak menganggap presiden itu ada sejak tahun 2014 sampai sekarang. Jadi sekali lagi saya mulai detik ini saya akan memanggil Jokowi itu Bapak Jokowi, dan saya minta maaf Pak Jokowi jika saya lancang kepada Anda dan kepada cebong-cebong mungkin tersinggung puncak bisunya juga. Saya minta maaf ya kepada kalian semuanya. Tidak ada maksud untuk menyinggung, cuma ingin menyadarkan kalian, gitu aja. Ya, sangat jelas ya apa yang dia utarakan ini, ya, setelah dia diburu oleh netizen, ya, setelah perbuatannya karena sikapnya yang telah membuat publik kemudian geram. Tetapi alih-alih untuk kemudian dia diminta untuk menyampaikan permohonan maaf atas kelakuannya yang sangat tidak etis itu, ya,
perlakuan yang sangat tidak pantas ditujukan kepada kepala negara, ya, kepada Bapak Presiden, justru dia seolah-olah kembali kemudian menantang ya para pendukung Pak Jokowi dengan sebutan-sebutan ya, lagi-lagi ini merupakan sebuah sebutan-sebutan yang sangat tidak wajar ya. Sebutan cebong ya, dia menantang katanya para cebong-cebong karena telah menghina junjungan kalian, yakni Presiden Jokowi. Sepertinya memang orang ini sudah dirasuki oleh sebuah kebencian terhadap Bapak Presiden Jokowi. Hampir seluruh pernyataan-pernyataannya, perkataan-perkataannya semuanya bernada sinis ya, bernada kebencian. Tidak tanggung-tanggung ya, dia betul-betul merendahkan Bapak Presiden Jokowi. Lalu kita melihat bahwa apakah ini karena memang sebuah informasi yang diperoleh secara utuh ya orang ini terhadap proses pemerintahan yang berjalan hari ini, ataukah ini karena sebuah premin-premin ya, atau berita-berita yang juga tidak jelas kebenarannya yang kemudian diterima mentah-mentah ya. Kalau saya lebih melihatnya bahwa dia ini tidak bisa memvalidasi dan memverifikasi berita-berita yang berseleweran di media sosial. Dengan mudahnya, dengan gampangnya menerima mentah-mentah. Apa yang kemarin begitu viral terkait dengan ijazah palsu Pak Jokowi, yang kemudian banyak para intelektual, banyak para akademisi ya, ada para pegiat-pegiat media sosial, bahkan seorang tokoh ikut juga memberikan narasi-narasi ulang ya, mendaur ulang ini berita ya, dengan sejumlah analogi-analogi yang seolah-olah membenarkan apa yang disampaikan oleh Bambang Tri Mulyono. Dan akhirnya publik ikut-ikutan menerima secara mentah-mentah, termasuk ya orang ini tadi. Jadi kejadian ini ya memang harus dilihat secara utuh bahwa informasi yang beredar di masyarakat ya, di jagat media sosial ya, memang penting untuk divalidasi dengan cermat. Dan tentu kita berharap ya para tokoh ya, para ilmuwan kita untuk menghindari atau bisa menahan diri untuk tidak mendaur ulang berita-berita ya yang tidak jelas. Karena pada akhirnya kita hanya akan menciptakan sebuah masyarakat yang brutal ya, masyarakat yang sadis ya, masyarakat yang tidak berakhlak, masyarakat yang tidak bermoral ya, masyarakat yang hanya ya mengisi dirinya, mengisi pikirannya, mengisi hatinya dan perasaannya dengan nuansa-nuansa kebencian terhadap pemerintah, terhadap rejim, hanya karena memperoleh informasi yang dia tidak bisa validasi, tidak bisa verifikasi kebenarannya. Ya, dan tentu inilah tanggung jawab ya moral dari para tokoh kita yang harusnya bisa melihat ya bahwa masyarakat awam itu ya sangat rendah dalam menangkap berita dan lebih mudah mereka tersulut ya emosi ya, sehingga tidak boleh dimanfaatkan, dikapitalisasi untuk kemudian menyerang rezim, menyerang pemimpin negara yang hari ini sudah banyak bekerja dan berbuat untuk rakyat. Dan kejadian ini ya memang menurut kita harus ditindak tegas, bahwa aparat harus mencari orang ini supaya tidak makin menggila, menciptakan narasi-narasi yang betul-betul merusak ya sikap-sikap kita sebagai orang timur ya, telah merusak ya sendi-sendi ya akhlakul karimah untuk selalu menjaga lisan sikap kita ya, sekalipun ada hal yang kita tidak suka terhadap pemerintah, maka sampaikanlah kritik itu, sampaikanlah ya bantahan itu dengan cara-cara yang baik supaya semuanya berlangsung dalam koridor hukum yang ada ya, dan juga tidak menciptakan kegaduhan dan keriuhan di tengah-tengah masyarakat. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.